Ikuzo! Naruto! Sasuke! People's lives don't end when they die. It ends when they lose faith. Gimana tuh kok? Sumimasen. Korea nani? Hachiko. Gua masuk. Memberi os, selamat datang di Koko Kepo. Tadi ngapain sih? Kita ngomong bahasa Jepang. Oh iya, jadi hari ini spesial karena kita bakal ngomongin yang Jepang. Botol abi. Iya, anim dan kawan-kawannya. Yang ada lah. Rete. Selamat menikmati 1, 2, 3. Koko Kepo. Cek 1, 2, 3. Kenapa nih ketawa? Seberapa lu tahu tentang anime? Ikuzo! Atau kan? Ike! Gitu kan? Atau kan? Naruto! Sasuke! Sharingan! Seberapa lu tahu tentang anime? Ya, gue cuma tahu nggak banyak lah. Naruto, One Piece gitu. One Piece gue justru nggak ngikutin. Oh, gue juga nggak ngikutin. Gue cuma Naruto, ngikutin Dragon Ball, Conan pernah, Kindaichi pernah. Gue udah ngikutin Naruto dari dia bocah sampai dia jadi Hokage, sampai Dia punya bocah. Bocahnya mau jadi Hokage udah stop gue di sana. Jadi kita mau ngomongin soal anime nih. Lu tau gak sih sebelum gue masuk ke pertanyaan, tadi gue nyari fakta. Populasi animers di Indonesia itu sungguh luar biasa banyak. Gue nggak bisa sebutin angkanya, cuma lu tau nggak di top 10 dunia kita tuh di posisi keberapa? Paling banyak. Hampir bener. 2. Bukan. 3. 3. Kita di ketiga. Dari Idean Times. Kayak Kurang lebih sama Kompas mirip-mirip lah. Mirip nggak? Bagusan Kompas mungkin gue. Masih oke lah ya. Iya, jadi kita top 3 populasi animers terbanyak di dunia. Masih battle tuh sama K-pop. Coba hari ini khususnya kita bahas anim. Udah tahu dong itu siapa. Ini versi anim nih. Tuh gue nggak tahu tadi yang liatin siapa. Jadi gue cepetin ya. Tahu dong ini yang mana? Nih gue cepetin lagi nih. Tuh. This is no ordinary mystic's garments. Here, let go. No, don't tear it. Oh, tuh. Berebutan kan? Ready for this. Jadi ini satu ide kreatif yang bagus untuk kita bagaimana memasukkan Injil di dalam bukan di dalam anim tapi melalui anim. Hal itu berusaha untuk bisa grabs attention dari orang lewat anim. Sekarang pertanyaan kedua, kenapa Alkitab tidak dibikin anim? Sebenarnya ada upaya beberapa orang untuk menjadikan itu komik. Oh, ada. Sudah ada. Tapi ya kalau ada ya udah. Cuma kan kalau itu target market lagi. Target penginjilannya kan anak-anak sekolah minggu kan. Loh emang harus ke siapa? Kan anim kan untuk anak-anak ataupun remaja begitu kan? Wah, anim tuh sampai dari level paling muda ke paling tua tuh ada kok. Emang orang tua nonton animnya apa? Apa ya? Nggak ada. Ada Kayaknya. pasti. Yakin. Iya, orang dewasa ada. Sotoy mungkin. sih, tapi gue yakin pasti ada. Tapi gini loh, kalau upaya untuk lakukan itu sudah ada. Kalau gue nggak salah itu sudah ada orang Korea yang membuat anim ataupun komik dalam bentuk karikatur yang lucu dengan gambar kayak Jepang gitu, manga, tapi dikomikkan. Cuma begini, satu hal, ketika misalnya dari Alkitab tertulis dibikin jadi gambar, tentu penafsiran ada di sana. Contoh tadi ya, nanti teman-teman boleh lihat cuplikannya. Tadi digambarkan di sana Yesus jubahnya dicopot, terus jubah itu diperebutkan sama prajurit. Lalu Yesus jalan sendiri menuju ke
tiang salib. No, itu pun sebenarnya adalah penafsiran kan. Apakah jubah Yesus itu diundinya waktu Yesus disalib, atau dia kok bisa jalan sendiri? Atau dia digebukin dulu? Nah, itu semua digambarkan. Yang gue yakin dan percaya, bahasa namanya tulisan dengan bahasa gambar itu two things different. That's why pada waktu orang bikin film kan nggak bisa cuma sekedar ini dong, deskripsi tulisan. Makanya ada yang ngedirect. Enggak, itu bukan gitu tuh. Peraganya harus begini, actingnya harus begini. Oh, masukkan sesuatu. Tidak. Nah, itu lagi ada fenomena yang saat ini berjalan. Seberapa tahu? Sebenarnya gue nggak mau bahas itu tadi. Gue mau nunjukin lu kalau itu karya anim nih kan. Nah, terus menurut lu tahu nggak soal wibu? Tahu. Apa wibu? Wibu tuh orang yang sangat tergila-gila dengan anim dan sebagainya. Bahkan sampai ada yang tanda kutip mentuhankan anime itu. Nah, pertanyaannya kan udah ada tuh tadi contohnya, salah satu orang bisa tergila-gila dengan anime, bisa tergila-gila juga dengan animnya tadi yang gue tunjukin ke lu itu tentang penyaliban Tuhan Yesus. Nah, kenapa kita nggak satuin gitu? Wibu for Christ! Bisa nggak sih kalau kita nggak jadi wibu, tapi sekaligus jadi Kristen gitu? Jadi semua diwibukan gitu? Iya. Buat mereka. Jadi ini sarana mereka buat tahu tentang firman Tuhan. Kayak tadi satu contoh ada karyanya. Kalau sekedar Injil itu diejawantakan melalui anim, menurut gua nggak apa-apa. Itu adalah sebuah usaha untuk bisa memperkenalkan Injil lewat orang yang hobi sama anim. Jadi lu suka anim, ini loh cerita Yesus melalui anim. Menurut gua nggak apa-apa, asalkan diikuti sesuai dengan kaidah firman Tuhan, diselidiki dengan tepat, nggak sembarangan bikin animnya. Menurut gua no problem. It's okay ya? It's okay. It's okay. It's okay. Gue suka nih yang gini-gini nih buat teman-teman yang lagi nonton yang kebetulan mencintai anim. Carilah Tuhan di sini. Carilah Tuhan di anim. Maksudnya cari Tuhan di anim itu gimana? Ya, ini yang gue tanya. Ini bahaya nih kalau kayak gini. Iya. Gini. Tuhan itu bisa lewat anim menasihati kita. Itu gue yakin dan percaya bisa. Tapi lu kalau cari Tuhan di Naruto, ya salah tempat dong. Lu bener nggak? Ini kan gue langsung ngomong aja deh. Cari Tuhan di anim berarti lu misalnya cari Tuhan di Detektif Conan. Ya nggak ketemu lah. Konsep Tuhannya Tuhan dari mana? Detektif. Jadi ya nggak nyambung. Tapi Tuhan bisa menegur lu lewat Detektif Conan. Oke. Tuhan bisa istilahnya mengingatkan lu akan kebenaran lewat Naruto. Kebenaran itu tidak hanya ada di dalam Alkitab. Percikannya itu ada juga di seluruh pengetahuan yang ada. Jadi kita bisa kok, misalnya gini ya, Naruto. Gue soalnya ngikutin Naruto. Bagaimana dia itu berani bayar harga untuk temen. Ini apa sih? Kasih dong. Iya. Gak apa-apa deh, gue ancur-ancuran. Yang penting temen gue selamat. Nah, terus misalnya kita pakai nih. Ini loh teman-teman, lihat Yesus. Yesus ini bahkan bukan hanya seperti Naruto, dia lebih dari itu. Dia benar-benar nyata, dia kasih segalanya buat kita, hanya supaya kita tidak mati. Nah, boleh. Tapi lu kalau cari Tuhan di Naruto ya keliru. Ketemunya Katung. Jesus lagi. Jesus is everywhere. Ya. Oke lah kalau gitu ya. Os. Suka siapa ya? Os. Karate. Kok kita baca sama-sama dulu ya kebenaran ini. Yang nomor 1. 1, 2, 3. People lives don't end when they die. It ends when they lose faith. Gimana tuh, Pak? Artinya apa? Ya, kita beri waktu ya untuk hamba Tuhan ini. Teman-teman, boleh kirimkan pokok doa teman-teman di kolom komentar.
Boleh juga hubungi admin kami, Regina. Artinya Dirgahayu Republik Indonesia. Jadi kehidupan orang-orang ini tidak akan berakhir ketika mereka mati. Iya. Tetapi itu akan berakhir ketika mereka kehilangan iman. Itu Apa ini apa hubungannya sama Iya. Anim? Jadi ini quotes perkataan dari salah satu tokoh anim gitu. betul. Ini kata-katanya Itachi Uchiha. Nah, terus kalau misalkan kita baca sekelibat, ya kan? Nah, itu kayak alkitabiah banget gitu loh. Hidup kita tuh nggak berhenti ketika kita mati di dunia. Karena ketika kita ada di dalam iman, kita percaya kita akan bersama-sama dengan Kristus, hidup kekal. Nah, itu kan mirip-mirip gitu. Nah, kalau misalnya kita pas nonton anim gitu ya, terus ada misalnya kayak kata-kata yang menggugah kita gitu. Yang kayaknya wah bisa kayak buat kita jadi sejuk, teduh. Nah, gimana kok kita meresponnya? Itu bukan dari Oke, Alkitab. good point. Jadi gue merasa begini loh, Tuhan itu bisa menghibur kita dengan cara apapun tidak hanya lewat Alkitab. Jadi dia bisa juga nggak pakai anim untuk bisa remind us, bisa banget dong gitu. Jadi contoh misalnya di dalam kekuatan yang besar terdapat tanggung jawab yang besar. Itu bukan anim tetapi itu diangkat dari kartun. Iya. Ya, Bukan Peter Parkour. bukan Simon Petrus ya. Simon Parker ya. Salah kok Peter Parker. Simon Parker siapa tuh? Simon Petrus maksudnya. Simon Petrus murid Yesus ya. Aduh. Nah, maksudnya gitu loh. Ada nilai-nilai kebenaran di sana dan gue merasa it doesn't matter. Oke aja sih gitu loh. Tapi jangan terus kita berpikir wah berarti kayaknya itu Kristen deh. Gitu ya, kayaknya kejauhan. Kalau di anime kan dia diusir tuh, dicoret. Mungkin dulu Kristen. Mantan Kristen gitu. Oke kok. Jadi ada dari orang-orang atau dari apapun itu bisa dipakai Tuhan ya gitu. Tapi jangan sampai ya itu tadi semua dicocok logi, harus hati-hati juga. Oke, kalau misalnya aku diingat-ingat orang tapi jadi belum ketemu punchline ya. Nanti saja tunggu saya berikutnya. Menghilang dulu. Lagi cosplay nih. Lu jadi anime apa ini lu? Cosplay. Enggak, lagi cosplay. Kayaknya City Hunter ya. Lagi cosplay jadi cowok. Oh, mau nanya soal cosplay. Lo tau cosplay kan? Nggak tahu. Kostum play. Kostum play. Jadi yang kayak orang bukan Kostum play. play. Kostum baju. Jadi play, main. Jadi main-main baju gitu. Tepat sekali. Biar cepet. Kan kostum play itu kan berarti kan orang kayak pakai baju apa gitu kan tuh kayak mau mencoba untuk kayak jadi seseorang gitu kan, kayak seorang yang lain gitu kan, misal anim atau apa gitu. Berarti Kraman Nato cosplay dong. Bisa jadi ya, karena kan mereka memainkan peran sesuatu yang bukan dirinya. Terima kasih. Mungkin juga pertanyaannya boleh apa enggak sih orang cosplay gitu, berdosa nggak? Gini, cosplay itu kan macam-macam ya. Ada yang mungkin jadi Luffy, One Piece, ada yang jadi Naruto. Yang gue nggak setuju kalau misalnya cosplaynya itu maaf, kalau kayak cewek bisa sampai ke buka-buka. Menurut gue sih enggak ya. Itu sama aja esensinya dengan kita berpakaian. Kalau kita berpakaian pun menjadi batu sandungan. Alkitab bilang apa? Kita itu kalau membuat orang tersandung karena saya, maka pada esensinya saya juga berdosa terhadap Kristus, gitu. Jadi kalau pakainya tertutup dan sopan, menurut gue sih fine aja. Tapi kalau orang sampai, aduh, kadang kan maaf kata ya, anim-anim itu sampai bener-bener terbuka lah, kelihatan semuanya. Nah, menurut gue itu lebih baik jangan. Karena pada waktu lu melakukannya ya nggak baik. Mungkin bisa coba cosplay jadi pohon. Kan udah, Groot. I am Groot. Udah. Gimana mau cosplay nih?
Kan sekarang tuh ada kerjaan tuh jadi joki game. Profesi kayak gitu memuliakan Tuhan gak sih kok? Aku mau kasih satu statement, kok setuju atau enggak? Terus kalau iya atau tidak, kenapa? Setuju. Belum. Kan dia langsung beneran udah. Albert, are you okay? Enggak dijawab. Oke aja, kenapa? Enggak, itu gak bercanda. Kenapa nih ketawa? Gue gak kuat. Gue gak kuat. Ini di luar zona nyaman gue.